Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas 8 tentang proses design and improvement evolution. Lalu ada proses as a system, yang ketiga ada proses model, dan yang terakhir ada value based and framework. Sebelum kami mempresentasikan mengenai materi kami, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang dimulai dengan saya sendiri dan dia Irfan Ramadhani, lalu ada Muhammad Ardin Gifari, lalu ada Muhammad Naufal, lalu ada Taufik Rahman, dan yang terakhir Rama Yudan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Gifari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai evolusi perancangan proses bisnis. Yang pertama, apa sih yang menjadi urgensi dari perancangan perbaikan proses bisnis tersebut? Ada dua hal. Yang pertama, kita akan bahas mengenai enabler proses. Enabler adalah faktor yang mempengaruhi fungsi dan kinerja dari objek atau dapat dikatakan sesuatu yang membantu mencapai tujuan. Berarti dapat dikatakan enabler proses adalah sesuatu yang membantu mencapai tujuan yang menunjang proses itu berhasil. Jadi hal-hal yang berkaitan atau memiliki peran dalam keberhasilan suatu proses. Itu dinamakan enabler. Terdapat 5 enabler proses. Pertama adalah pemilik proses, the owner sendiri. Yang kedua adalah pelaku proses, yang mengerjakan proses tersebut, baik operator, engineer, dan lain-lain. Yang ketiga ada perancangan proses, bagaimana proses tersebut dirancang, didesain sebaik mungkin, itu sangat mempengaruhi untuk kedepannya. Kemudian ada infrastruktur proses, hal apa sih yang menjadi yang dapat menunjang dari proses tersebut. Yang kelima ada proses metrik, ukuran-ukuran dari proses tersebut berhasil atau tidaknya. Selanjutnya ada pengelolaan proses. Ini pun berkaitan dengan urgensi, karena pengelolaan proses menjadi penting dan terdapat metode yang dibahas kali ini adalah plan, do, check, act. Dapat dilihat di sini pada fase plan kita melakukan rancangan dan dokumentasikan proses sehingga rancangan tersebut itu ditulis ataupun diubah ke dalam bentuk proses business mapping agar lebih dapat ditinjau ulang dan terdokumentasikan dengan baik sesuai standar pula. Kemudian pada tahap do kita melakukan pengimplementasian berjalan sesuai ketentuan proses atau tidak gitu, yang telah dirancang. Kemudian pada tahap cek kita ini perlu memahami bagaimana rancangan tersebut setelah dilakukan, setelah tahap D ini sesuai atau tidak dengan rancangan yang telah dibuat, baik dari ukuran kinerja proses maupun studi banding dengan kompetitor. Setelah dilakukan cek, cari apakah terdapat masalah di dalam eh, rancangan tersebut yang telah coba untuk diimplementasikan. Apabila terdapat masalah, dan sudah ditemukan, lakukan modifikasi rancangan ataupun rubah rancangan secara keseluruhan agar menjadi lebih baik dan lebih matang si proses tersebut sehingga tidak ada cacat lagi dalam proses tersebut. Hal ini berputar mengikuti siklusnya itu sendiri sehingga ini akan terus seperti itu. Selanjutnya, untuk melakukan perbaikan terdapat dua level, yaitu ada level mikro dan level makro. Level mikro dan level makro ini berdasarkan ruang lingkupnya ataupun tingkatan dari apa yang diperbaiki di sini. Level mikro itu seperti lebih ke bagaimana operatornya bekerja, bagaimana workstation-nya itu dilakukan, seperti itu. Bagaimana time cycle dari pengerjaan suatu proses itu dilakukan. Apabila level makro itu lebih melihat bagaimana integrasi antar eh, departemen atau unit-unit yang berkaitan dengan perusahaan seperti HR, kemudian di levelnya tingkat manajemen lah. Untuk menggabungkan atau mengintegrasikan kedua level tersebut supaya menjadi lebih komprehensif perbaikannya, terdapat istilah yang dinamai Business Process Management atau BPM yang kita kenal. Kita dapat dilihat di gambar tersebut, semakin ke atas ini orang atau human-nya yang dibutuhkan lebih sedikit, sedangkan yang bawah lebih banyak. Ketika kita melakukan produksi, ini berada di tingkat kinerja mikro.
ketika level strategi ini jelas, levelnya ini level makro, karena mengurusi eh, kegiatan operasi-operasi di perusahaan tersebut, baik operasi produk, baik operasi di tiap-tiap unit. Dan ketika level taktikal ini mendapat kedua-duanya, level makro dan mikro. Dalam menjalankan BPM tersebut, melakukan terdapat pendekatan-pendekatan yang menunjang itu menjadi sukses proses manajemennya, yaitu ada 3 tradisi. Pertama ada tradisi work simplification, ada tradisi manajemen, dan tradisi teknologi informasi. Yang pertama akan saya bahas yaitu tradisi work simplification. Bersifat mikro dan dilakukan oleh engineer. Biasanya ini menggunakan motion time and study, streamlining, ergonomi, ataupun operational research, dan berkaitan dengan quality control. Sehingga pada tradisi work simplification ini akan lebih mengurusi bagaimana di lantai produksi itu seperti apa. Ketika motion time and study itu dia mempelajari bagaimana gerakan yang efisien dan bagaimana waktu yang tepat untuk menjalankan proses tersebut agar tidak terjadi waste gerakan dan waktu, itu dipelajari pada metode ini. Bagaimana streamlining, bagaimana keefektivitasan dan keefisienan dari tahapan proses produksi yang dilakukan. Apakah ada yang terjadi looping kah, atau maksudnya bolak-balik jadi tidak efisien. Kemudian dari ergonomi berkaitan dengan kenyamanan dari si operator. Apakah operator tersebut merasa nyaman ketika melakukan pekerjaannya. Ini berkaitan dengan bagaimana kinerja dari operator tersebut dapat baik atau tidak. Kemudian operational research, bagaimana pengambilan keputusan di lapangan berdasarkan data-data yang diolah untuk dijadikan seperti ramalan ke depannya, untuk forecasting ke depannya, untuk produksi seberapa banyak dan lain-lain. Dan ini pun dapat dijadikan masukan kepada unit yang lebih atas tingkatannya. Misalnya kepada penjualan, marketing and sales, itu dapat berpengaruh. Kemudian berkaitan dengan quality control, karena quality control ini levelnya luas, tetapi yang lebih krusial berada di level bawah, karena itu yang menentukan apakah spesifikasi dari voice of customer dapat terwujudkan atau tidak di produk kita. Maka dari itu, untuk work simplification ini erat kaitannya dengan quality control. Maka metode yang diterapkan di quality control pun kerap kali diterapkan pada tradisi work simplification seperti Six Sigma, Lean Manufacturing, Total Quality Management, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tradisi manajemen, di mana ini merancang dan membangun proses secara komprehensif. Ini lebih ke level makro, namun bedanya dengan level makro saja, di BPM ini dia lebih mendetail bagaimana pada produksinya pun atau pada tiap unit pun diurusi. Menggunakan metode value change atau value stream, porter, kemudian ada business process improvement, di mana hal tersebut berkaitan erat dengan mau dibawa kemana atau mau seperti apa proses yang baik antar unit ini untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada tradisi teknologi informasi. Pada tradisi ini berperan sebagai penunjang dari tiap-tiap tradisi yang akan dijalankan atau tiap-tiap pendekatan yang dijalankan. Pada tradisi teknologi informasi ini dikelompokkan menjadi 4. Ada proses dalam arsitektur, alat-alat pemodelan, software, dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Keempat kelompok ini memiliki satu fungsi, yaitu menunjang segala bentuk perbaikan dan pendekatan, dan memiliki satu tujuan, yaitu adalah untuk mempermudah pencapaian tujuan dari proses tersebut yang dilakukan. Ya, yang poin kedua yaitu ada proses sebagai sebuah sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama apa itu sistem. Jadi sistem itu sudah pasti dia memiliki tujuan, yang dimana sistem itu mengandung ada sistem elemen yang saling berinteraksi. Jadi sistem elemen yang dimana elemen-elemennya tersebut itu berinteraksi, dan sistem elemen itu dapat natural, sosial, abstrak,
dan technical. Contohnya adalah dari natural, sosial dan abstrak itu adalah material, people, dan informasi serta energi. Sedangkan technical itu seperti infrastrukturnya. Nah, sistem itu juga terdapat sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang dimana sistem juga memiliki sebuah atau suatu hierarki yang dimana terdiri dari mulai dari suprasistem, subsistem, dan structure yang dimana berhubungan dengan elemen sistem. Nah, kemudian dari yang konsep yang tadi dijelaskan masuk ke definisi sistem. Jadi sistem itu apa? Sistem itu adalah sebuah kombinasi dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan yang sudah ditentukan. Elemen-elemennya seperti apa? Seperti hardware, software, firmware, people, information, teknik, facilities, services, dan elemen pendukung lainnya. Oke. Kemudian pendekatan sistem. System approach itu digunakan oleh sistem thinking dan sistem behavior sebagai metodologi. Dan di sini ada modeling. Modeling itu seperti sistem representation, terdiri dari elemen, struktur, interaksi, state, dan function. Lalu ada analysis, itu sistem behavior, seperti change state, dynamic, cause and effect, dan lain-lain. Masuklah ke proses sebagai sebuah sistem. Sebelum masuk ke proses sebagai sebuah sistem, tadi kan sistem udah dijelasin bahwa sistem itu adalah elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan proses adalah kumpulan aktivitas dan tugas yang saling berhubungan yang dimulai dengan sebagai respon atau suatu event yang bertujuan untuk mencapai hasil yang spesifik bagi konsumen dari proses tersebut. Nah, di sini ada persamaan proses dan sistem. Pertama, ada kesamaan interaksi dalam rangka mencapai tujuan. Ya, jadi proses dan sistem itu dia mempunyai interaksi, saling berinteraksi antara elemen-elemennya dan mempunyai tujuan. Nah, yang kedua ada kesamaan interaksi elemen, yaitu metode, manusia, informasi, fasilitas. Nah, di sini jadi elemen-elemen yang bekerja pada proses dan sistem itu sama gitu. Ada kesamaan, yaitu seperti manusia, metode, informasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian kesamaan karakteristik perilaku dan adaptasi. Lalu yang terakhir adalah kesamaan karakteristik struktur dan hierarki. Nah, di sini contoh hierarki dari sistem. Kalau ini hierarki dari proses. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini dari sistem itu yang dibahas itu bukan merupakan kegiatan atau prosesnya, tapi melainkan seperti bagian-bagiannya atau bisa disebut entitas sepertinya. Kalau dari hierarki proses itu dari urutan kegiatannya, bukan urutan, jadi kayak hierarki kegiatannya gitu. Contoh di sini bisa dilihat, misalkan suatu perusahaan itu ada dua bagian, ada dua bagian yang disebutkan. Ada bagian pemasaran, ada bagian produksi. Ya, di sini bagian produksi itu di breakdown lagi. Jadi di bawah level dari bagian produksi itu ada gudang, bengkel, dan quality assurance. Karena apa? Karena di bagian produksi itu terdapat gudang untuk penyimpanan material yang kemudian dari gudang itu mengalir ke bengkel untuk produksi, kemudian masuk ke pengecekan kualitas. Jadi yang disebutkan bukan prosesnya di sini, melainkan entitas-entitas yang terkait gitu. Maaf. Sedangkan di sini contoh dari hierarki proses adalah contohnya pembelian barang online. Nah, ini sudah merupakan sebuah proses. Di breakdown lagi masuk ke level 2. Dalam proses pembelian barang itu apa aja prosesnya gitu. Itu pencarian barang, pertama dimulai dari pencarian barang, kemudian pemesanan, masuk keranjang, dan kemudian pembayaran. Sehingga rangkaian proses ini disebut sebagai hierarki proses pembelian barang gitu.
Sedangkan di sini hierarki sistem bagian produksi untuk tiga bagian kecil ini saja gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, dan tentu berorientasi acuan nilainya adalah tujuan dari perusahaan kalau dari hierarki sistem. Nah, di sini ada pun perbedaan dari sistem dan proses. Nah, sistem itu merupakan sekumpulan elemen yang berinteraksi. Sedangkan proses merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan sebagai respon terhadap event yang bertujuan untuk mencapai hasil yang spesifik. Di sini sekumpulan elemen, sedangkan di sini merupakan aktivitas bertujuan menyampaikan nilai, digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau persyaratan. Bertujuan untuk mencapai hasil yang spesifik bagi konsumen dari proses. Kedua, model sistem bertingkat. Proses terdiri dari aktivitas kecil yang berhubungan satu sama lain, kemudian dikelompokkan. Level proses yang tertinggi semakin abstrak. Ini seperti yang tadi dicontohkan. Materi berikutnya adalah model proses. Yang pertama ada definisi dari model. Model merupakan hasil pemikiran dari sebuah representasi tertentu. Sedangkan definisi proses terbagi menjadi dua aspek, yakni eksternal dan internal. Untuk aspek eksternal merupakan event yang menggerakkan proses dan hasil bagi pelanggan. Sedangkan untuk aspek internal, proses adalah aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan definisi model proses adalah cara untuk menggambarkan bagaimana suatu bisnis atau proses beroperasi. Berikutnya adalah jenis-jenis model. Jenis model yang pertama adalah model fisik. Dalam model fisik terbagi menjadi dua model. Yang pertama adalah model ikonik yang merupakan pemodelan objek yang sama persis dengan bentuk aslinya. Dan model analog yang merupakan pemodelan sebagian objek aslinya. Lalu jenis model yang kedua adalah model skematik. Dalam model skematik terdapat dua jenis model, ini model peta dan grafik dan model diagram dan penggambaran. Model skematik banyak digunakan untuk memodelkan antara hubungan di dalam proses. Lalu jenis model yang ketiga adalah model verbal. Model verbal digunakan untuk memodelkan sesuatu yang tidak dapat dimodelkan secara skema ataupun fisik. Bentuk dari model verbal ada yang berbentuk skrip, teks, dan naskah. Dan jenis model yang keempat adalah model matematis. Model matematis ini digunakan untuk memodelkan karakteristik sistem atau perubahan perilaku sistem. Di dalam model matematis terdapat dua bentuk model, yakni model deterministik dan model probabilistik. Selanjutnya adalah manfaat dari model. Manfaat dari model dapat berguna sebagai dokumentasi proses, lalu mengetahui estimasi biaya dari sebuah proses, mengetahui tugas yang ada di sebuah proses, melakukan evaluasi trade-off sebuah proses, dan berupa solusi untuk perbaikan proses, analisis dari resiko yang dapat terjadi, dan pengelolaan biaya. Selanjutnya adalah elemen-elemen proses yang harus ada dan terdapat di dalam sebuah model proses. Berikut merupakan elemen proses menurut ABMP atau Asosiasi Profesional Bidang Manajemen Proses Bisnis di dalam buku BPM CBOK versi 3.0. Dalam buku tersebut terdapat 11 elemen proses. Yang pertama adalah customer process, output proses, input dan event penggerak, ketersediaan kontrol dan existing, kinerja proses, aktivitas terstruktur, transformasi derivable antar aktivitas, organisasi, fungsi, dan peran atau SDM terstruktur, sistem informasi yang digunakan, lokasi proses, dan lokasi derivable yang disimpan, aturan dalam proses yang membatasi perilaku proses. Yang kedua adalah elemen proses menurut ISO 9001 versi 2015 persyaratan sistem manajemen mutu. Dalam ISO 9001, elemen proses terdapat 10, yakni input yang dibutuhkan proses, output yang diharapkan proses,
tahapan atau aktivitas dan interaksi antar tahapan, kriteria dan metode pengukuran untuk monitoring dan kontrol, sumber daya yang digunakan proses, otoritas dan tanggung jawab dalam proses, indikator kinerja efektivitas proses, resiko dan peluang dalam proses, evaluasi dan perubahan proses, dan terakhir adalah perbaikan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayuda Pratama. Saya akan menjelaskan tentang rantai nilai dan dekomposisi proses. Pertama, ada nilai proses. Nilai proses tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, value for customer, yang kedua, value for organization. Pertama, value for customer adalah ukuran nilai agregat bagi pelanggan, di mana nilai ini berkaitan dengan nilai dari proses dan dapat diukur dengan output. Output di sini bisa berupa barang ataupun jasa. Untuk metodenya sendiri terdapat tiga. Yang pertama market research, yang kedua value engineering, yang ketiga value function deployment. Selanjutnya ada value for organization, adalah pernyataan kualitatif dari apa yang kita pedulikan. Nilai ini berkaitan dengan nilai objek organisasi dan diukur dengan indikator efektivitas proses. Yang pertama value focus thinking, yang kedua balance scorecard engineering, dan yang terakhir stock and flow. Kedua ada hubungan antar nilai. Di dalam hubungan antar nilai terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada value chain, adalah membuat agregasi sebuah perusahaan ke dalam aktivitas yang relevan secara strategis. Yang kedua ada value stream, adalah kumpulan aktivitas yang bersifat end-to-end dan menciptakan hasil untuk customer. Yang ketiga value net, adalah bisnis design yang menggunakan konsep digital supply chain untuk meraih kepuasan pelanggan dan profit perusahaan. Dan yang terakhir adalah value delivery chain, adalah hubungan antar entitas yang terlibat dalam bisnis, termasuk supplier, intermediate, primary entities, customer yang terhubung satu dengan yang lainnya dalam rangka delivery value ke customer. Yang ketiga adalah dekomposisi dan klasifikasi. Dalam dekomposisi dan klasifikasi terdapat dua bagian. Yang pertama value chain framework, dan yang kedua process classification. Dalam value chain framework dari level 0 sampai dengan level 2. Level 0 atau level value chain, level 1 atau level strategic, level 2 atau level taktikal. Selanjutnya, untuk proses classification terdapat dua. Yang pertama management and support process, yang kedua dan yang terakhir adalah operating process. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.